Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Hari ini kami dari kelompok 7 bakal mengajak kalian untuk membedah sebuah studi kasus yang menarik banget tentang dinamika hukum keluarga. Proyek analisis kami kali ini berjudul Warisan yang Terbagi, Analisis Kontrol Manfaat dalam Perkawinan Kedua Pak Arman. Sebelum kita masuk ke ceritanya, perkenalkan dulu sama tim di balik analisis ini. Ada saya sendiri, Naila Azhara Amelia Putri dengan NIM 24080100579. Lalu ada rekan-rekan saya yang luar biasa. Ada Amanda Dwi Yunita dan Zalzala Belia Najwa. Perkenalkan, nama saya Amanda Dwi Yunita dengan NIM 24080100567. Perkenalkan, nama saya Zalzala Belia Najwa Krisnandia dengan NIM belakang 576. Baik, sekarang coba teman-teman perhatikan bagian keluarga yang tampil di layar saat ini. Biar kebayang konflik hukumnya, kita masuk ke alur ceritanya dulu yuk. Kisah ini diawali dari Pak Arman dan istri pertamanya, yaitu Ibu Sari. Mereka sudah membina rumah tangga yang harmonis selama lebih dari 20 tahun dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Dika dan Sinta. Selama perkawinan tersebut, mereka berhasil membangun kehidupan yang mapan dan mengumpulkan aset berupa rumah, tanah, dan tabungan. Namun, takdir berkata lain. Ibu Sari meninggal dunia karena sakit. Beberapa tahun kemudian, Pak Arman memutuskan untuk membuka lembaran baru dan menikah lagi dengan Ibu Maya. Nah, perkawinan kedua ini dilangsungkan tanpa adanya perjanjian kawin sama sekali. Dari pernikahan kedua ini, lahirlah seorang anak perempuan yang bernama Nabila. Kehadiran Nabila tentu membawa kebahagiaan baru. Namun, di sisi lain, hubungan antara Ibu Maya dengan Dika dan Sinta ternyata tidak selalu berjalan mulus. Dika dan Sinta mulai merasa khawatir mengenai status harta keluarga mereka, terutama harta-harta yang dulunya ikut dibangun bersama almarhumah ibu kandung mereka. Seiring berjalannya waktu, kondisi kesehatan Pak Arman semakin menurun hingga akhirnya beliau meninggal dunia tanpa sempat membuat surat wasiat ataupun pengaturan khusus mengenai hartanya. Setelah masa berkabung selesai, mulailah muncul perbedaan pendapat. Ibu Maya, seorang istri kedua, merasa memiliki hak atas peninggalan suaminya. Nabila pun begitu. Namun di sisi lain, Dika dan Sinta khawatir hak mereka akan berkurang kalau pembagiannya dilakukan sembarangan. Karena tidak mencapai kesepakatan, keluarga ini akhirnya datang ke konsultan hukum. Konsultan hukum menerangkan bahwa ahli waris dalam kasus ini memang terdiri atas Ibu Maya, Dika, Sinta, dan Nabila. Namun, karena ada anak dari perkawinan pertama, maka pembagiannya wajib memperhatikan ketentuan kontrol manfaat dalam perkawinan kedua menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah teman-teman, sebelum kita hitung bareng-bareng, kelompok kami sudah menyiapkan beberapa istilah penting di slide ini sebagai senjata analisis kita. Ada HBS atau harta bersama, lalu HBA, dan HBM yang merupakan harta bawaan dari Pak Arman dan Ibu Maya. Kita juga bakal pakai instrumen UP dan RP, yaitu untung atau rugi persatuan, untuk melacak nilai murni dari HA atau harta ayah, dan HM atau harta ibu. Terakhir, kunci keadilannya ada pada instrumen HWP Plus serta kontrol manfaat. Pasti kalian sudah penasaran kan, berapa sih rincian nominal hartanya dan gimana matematika hukumnya berjalan? Tenang, bagian hitung-hitungan awal yang seru ini bakal dibedah langsung oleh rekan saya, yaitu Amanda. Dipersilakan. Setelah dijelaskan mengenai kronologi serta bagian dari keluarga Pak Arman, kita akan melanjutkan ke bagian perhitungan waris. Nah, di sini kita akan memperinci terlebih dahulu tentang kronologi. Jadi, diketahui harta bawaan Arman atau selanjutnya kita sebut dengan HBA itu ada 144 juta. Kemudian ada harta bawaan Maya atau kita sebut dengan HBM itu ada 48 juta. Nah,
Ada pula harta bersama atau harta persatuan mereka dalam pernikahan sebelum salah satunya mati atau terakhirnya itu ada 240 juta. Nah, kemudian ditanyakan berapa bagian dari masing-masing ahli waris. Yang pertama ada HP plus atau harta persatuan posisi terakhir saat salah satu meninggal, yakni ada 240 juta yang kemudian dipecah menjadi dua atau dibagi dua menjadi 120 untuk Arman dan 120 untuk Maya. Kemudian kita menghitung UP atau untung persatuan, yaitu rumusnya ada HP plus dikurangi HBA dikurangi lagi sama HBM. Jadi 240 dikurangi 144 dikurangi 48, jadi hasilnya UP-nya ada 48 juta. Nah, kemudian selanjutnya ada rugi persatuan. Di sini rugi persatuannya 0. Itu karena apa? Karena jika ada untung persatuan, maka tuh tidak ada lagi rugi persatuan gitu. Terus selanjutnya kita ada HCA atau HCM. HCA di sini tuh harta cuma-cuma Arman atau harta cuma-cuma Maya. Jadi harta cuma-cuma dari suami dan istri. Nah, ini tuh sifatnya subjektif, personal, namun tetap dibawa dalam perkawinan. Ini tuh contohnya seperti harta warisan dan hibah. Nah, dalam kasus ini karena tidak ada, maka kita simbolkan menjadi 0. Karena Maya dan Arman sama-sama tidak mempunyai harta cuma-cuma. Nah, kemudian kita akan menghitung harta Arman atau harta suami yang rumusnya itu ada HBA ditambah setengah dari UP ditambah HCA. Nah, jadi sama dengan 144 ditambah setengah dari 48 ditambah 0. Nah, jadi 144 ditambah 24 ditambah 0 hasilnya ada 168. Nah, kemudian kita akan menghitung harta Maya atau harta istri. Nah, rumusnya tuh ada HBM ditambah setengah dari UP ditambah lagi HCM. Nah, jadi 48 ditambah setengah dari 48 ditambah 0. Jadi 48 ditambah 24 ditambah 0 sama dengan 72. Selanjutnya kita akan menghitung HWP plus atau harta warisan dari yang meninggal atau harta warisan dari Arman, karena di sini Arman yang meninggal. Nah, itu tuh kita bisa simbolkan juga menjadi HWA plus karena di sini tuh Arman gitu ya. Jadi HWA plusnya tuh ada 120. Nah, selanjutnya ada AWP plus atau ahli waris dari yang meninggal atau di sini ahli waris dari Arman. Itu kan ada Maya sebagai istri, ada Nabila sebagai anak, ada Dika sebagai anak, dan juga ada Sinta sebagai anak. Jadi setengah dari HPP plus itu tadi dibagi 4 sesuai jumlah ahli warisnya. Jadi 120 dibagi 4 itu sama dengan 30. Jadi per orang mendapatkan 30 juta. Nah, selanjutnya kita akan menghitung bagian dari Maya. Nah, bagian dari Maya itu rumusnya ada setengah dari hak istri atas persatuan bulat atau HPB ditambah bagian sebagai ahli waris. Jadi sama dengan 120 ditambah 30 yaitu 150. 150 ini jika tidak ada kontrol manfaat ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke manfaat dari Maya. Nah, rumusnya itu apa? Rumusnya itu bagian dari Maya dikurangi harta dari Maya. Jadi kita kan udah menghitung tadi bagian dari Maya itu kan 150, terus dikurangi hartanya Maya tadi ada 72. Jadi 150 dikurangi 72 sama dengan 78. Di sini tuh untungnya Maya, jadi tuh Maya mendapatkan untung sebesar 78 juta. Selanjutnya yaitu kontrol manfaat. Nah, sebelumnya ada batasan mengenai kontrol manfaat, di mana terdapat pasal 852 huruf A yang menyatakan bahwa suami atau istri dari perkawinan kedua itu tidak akan menerima hak lebih dari 1/4 harta peninggalan dan akan menerima tidak lebih besar dari bagian terkecil anak yang ada dalam perkawinan pertama. Maka itu mencari kontrol manfaat terlebih dahulu. Di sini kontrol manfaat itu tidak boleh lebih besar 1/4 dari harta yang mati atau HA. Selanjutnya, tidak boleh lebih besar dari bagian ahli waris anak. Nah, di sini kontrol manfaat itu tidak boleh lebih besar 1/4 dari harta yang mati atau HA.
Selanjutnya, tidak boleh lebih besar dari bagian ahli waris anak. Nah, yang pertama ini cari manfaat M atau maya dikali HA atau harta Arman. Itu 1/4 dikali 168 sama dengan 42. Nah, manfaat bunganya tidak boleh lebih besar dari bagian anak, di mana bagian anak itu kan 30. Jadi maksimal manfaat itu 30. Nah, selanjutnya kelebihan manfaat itu 78. 78 ini diperoleh dari hitungan sebelumnya. Dikurangi 30 yang menghasilkan angka 48. Selanjutnya itu bagian nyata maya atau istri. Nah, bagian maya dikurangi kelebihan manfaat. Bagian maya di sini itu diperoleh 150. Itu dari hitungan sebelumnya. Lalu dikurangi 48 dari kelebihan manfaat tersebut. Nah, itu menghasilkan angka 102. Selanjutnya itu ada kelebihan dibagi rata untuk anak. Jadi 48 itu dari kelebihan manfaat dibagi 3. Kenapa 3? Karena anaknya di sini tuh ada 3 dan hasilnya itu ada 16. Bagian anak sama dengan bagian ahli waris sebagai anak ditambah kelebihan manfaat yang telah dibagi rata. Jadi masing-masing anak di sini itu mendapat bagian yang rata. Seperti Nabila itu 30 plus 19 sama dengan 46, lalu Dika 30 plus 19 sama dengan 46, Sinta sama dengan 30 plus 19 sama dengan 46. Jadi bagian masing-masing ahli waris itu yang pertama ada Maya. Maya itu mendapatkan 102 juta, Nabila 46 juta, Dika 46 juta, Sinta 46 juta. Dan kalau di total itu 46 ditambah 46 ditambah 46 ditambah 102 yang menghasilkan 240. Nah, total di sini itu berfungsi untuk mengecek apakah di perhitungan sebelumnya itu sudah benar atau tidak. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.